Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Para hadirin hadirat jamaah sekalian, ikhwal akhwat, Allah, kita lanjutkan kajian kita pada masih sisipan tidak dari kitab Minhajul Muslim, saya kopikan dari Aqidah At-Tahawiyah. Terakhir kita sampai pada kalimat wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi wa masyiatuhu tanfudhu atau tunaffadhu. La masyiata lil ibad illa ma sya'alahum, fama sya'alahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ada beberapa catatan tentang terkait dengan surat ini, ayat ini. Ini pernyataan simpul dari sebuah ayat dalam surah Ad-Dahr ayat 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu punya kehendak, tidaklah kamu punya keinginan, tidaklah kamu bisa menentukan kecuali ketentuan Allah yang berlaku. Dan dalam kasus ini juga kita bisa melihat catatan-catatan dalam Al-An'am 111 untuk renungan, dan 100 surah Yunus ayat 99, juga surah Al-An'am 125. Dalam surah Yunus ayat 99 Allah menyatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Tuhanmu menghendaki, maka berimanlah semua penghuni dunia seluruhnya. Dalam Al-An'am 111 juga, maka yu'minu illa ayyasha Allah. Tidak mungkin mereka beriman kecuali dalam kehendak Allah. Ini nampaknya muskil kalau kita renungkan dihadapkan pada ayat-ayat lain. Ya, di surah yang sama Al-An'am 148 111 menjelaskan hakikat sesungguhnya kekuasaan Allah yang menentukan. Kita hanya berdakwah dan berusaha. Hidayah itu bukan di tangan kita. Dengan kehendak Allah orang jadi beriman. Tetapi pada ayat 148 ada ucapan yang dikutip dari kata-kata kehendak Allah itu. Orang-orang musyrikin mengutipnya dan menggunakannya untuk membenarkan kemusyrikan mereka. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Orang-orang musyrikin itu akan berkata, akan mengeluarkan argumentasi, kalau Allah kehendaki kami tidak jadi musyrik. Juga bapak-bapak kami, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan menjadi musyrik. Al-An'am 148. Seperti itu juga pada An-Nahl surah 16 ayat 35. Wa qala alladzina asyraku law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Dan berkatalah orang-orang musyrik itu, kalau Allah menghendaki kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah. Kalau sekarang kami masuk neraka, ya kenapa kami disalahkan? Kalau Allah menghendaki tidak terjadi itu semua. Dalam Az-Zukhruf ayat 20, wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Dan mereka berkata, kalau Tuhan yang Maha Pengasih
Ar-Rahman menghendaki, kami tidak akan menyembah berhala. Ucapan semacam ini Allah nyatakan malahum bidzalika min ilmin. Mereka tidak punya ilmu. Nampak muskilahnya? Loh, kan tadi Allah yang menyatakan dengan kehendak Allah kita jadi beriman. Dengan kehendak Allah terjadi kesesatan. Sekarang orang musyrik berargumentasi, kalau Allah kehendaki nggak jadi begini kami. Bukankah sejalan saja? Allah menyebut inhum illa yakhrusun. Mereka tidak punya ilmu, malahum bidzalika min ilmin. Tidak ada ilmu pada mereka. Kerja mereka hanyalah khars. Akhras itu seperti abekam, gagu. Artinya biar bicara, tapi sama nggak bicara, nggak bisa ditegakkan argumentasinya dan tidak bisa diterima dasar-dasar pemikiran tadi. Faqad dhammahumullahu ta'ala haitsu ja'alu syirka kainan minhum bimasyiatillah. Allah telah mencela mereka itu dalam hal mereka jadikan kemusyrikan itu terjadi dari mereka dengan kehendaknya. Seperti Allah juga dhamma iblisa haitsu adhafa al-ighwa ila Allah. Sebagaimana Allah mencela iblis ketika tindakannya menyesatkan, memperdaya Nabi Adam itu dinisbahkan kepada Allah. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard, dalam surah Al-Hijr ayat 39. Ya Tuhan, dengan sebab Engkau telah sesatkan aku berjanji pasti aku akan bikin segala yang jahat menjadi indah, segala yang sesat menjadi lurus. Aku akan hiaskan pandangan Bani Adam sehingga mereka mudah melakukan kejahatan karena telah kukemas dengan tampilan-tampilan yang menyenangkan. Ada beberapa jawaban dari penafsir risalah yang kita kaji ini. Pertama, dari jawaban yang terbaik yang diajukan para ulama, annahu ankara alaihim dzalika. Allah menolak semua argumentasi kesesatan mereka itu kan sudah ketentuan Allah. Walaupun kita sendiri sebagai dai, kita tidak pernah mengatakan hidayah adalah milik dan monopoli kita, karena Allah lah yang berhak dan maha kuasa membuka hati seseorang atau banyak orang. Mengapa Allah ingkari? Li'annahum ihtajju bimasyiatihi ala ridahu wa mahabbatihi. Karena mereka berhujjah dengan kata masyiah, kehendak Allah, tapi yang mereka maksud adalah restu bimasyiatihi. Kalau soal restu itu beda. Tidak semua yang Allah kehendaki itu adalah Allah sukai, dan segala sesuatu yang Allah sukai atau tidak sukai bisa terjadi dengan kehendaknya. Tapi mereka salah pasang ihtijaj, berhujjah mereka untuk menegakkan dalih-dalih Allah cinta dan suka, ridha pada perbuatan musyrik mereka dengan menganalogi total kepada kehendak. Wa qalu, dan mereka mengatakan lau kariha dzalika wa sakhitahu lama sya'ahu. Kalau Allah tidak suka dan Allah murka saya musyrik, tentu Allah tidak kehendaki. Yang Allah bantah ini itu. Faja'alu masyiatahu dalila ridahu. Mereka jadikan kehendak mutlak Allah Ta'ala sebagai restu dan ridha. Maka Allah jawab dengan bantahan tadi. Ini seperti Khalifah Umar menghukum seorang pencuri. Kan sudah takdirnya saya mencuri, ya terimalah takdirmu bahwa saya potong tangan kamu. Seri kan? Makanya nanti ada rumusan dalam membicarakan masalah ini. Au annahu ankara alaihim. Jawaban kedua, Allah mengingkari i'tiqadahum anna masyiatallah dalilun ala amrihi bihi. Mereka mengingkari bahwa kehendak Allah berarti perintah.
berarti perintah. Yang tadi berarti ridha dan restu. Dan ini bertentangan. Wallahu amarona biha. Semuanya kan Allah yang nyuruh, ini musyrik. Ya, pada akhirnya logika ini tidak jalan, tidak adil. Karena ruang manusia adalah ruang pilihan, dan ruang Allah adalah ruang kemutlakan. Nah, ketika muskil ini terjadi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau sudah begini udahlah, nggak usah beramal saja. Tidak, ya amalu kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tugas kamu beramal saja. Setiap orang akan dimudahkan kemana nasibnya nanti. Yang jelas tinggal tanya saja standarnya. Nih, rokok sebatang, 5 menit aja saya sundut kamu, tahan nggak? Ya, kalau nggak tahan, ya belum seberapa dibandingkan api neraka di akhirat. Sekarang masalah kita bukan soal menghujat atau bertanya tentang mengapa, tapi pilihan mau diapakan hidup ini, karena ketentuan sudah satu kepastian. Berdebat tentang masalah tadi adalah kemunduran dalam pemikiran. Kemudian yang ketiga, au annahu ankara alaihim mu'aradata syar'ihi. Yang ketiga, jawaban sebagai bantahan ucapan mereka yang berargumentasi semua ini sudah kehendak Allah. Allah mengingkari sikap oposisi mereka kepada syariat Allah. Ketika mereka melawan, mereka mengatakan emang sudah ditentukan, padahal begitu digelar syariahnya, begitu digelar perintah dan larangannya, sikap seorang beriman, sikap manusia dan hamba Allah harusnya ikuti saja itu. Nah, diingkarilah mu'aradah, oposisi mereka, pembangkangan mereka kepada Allah dalam hal syariahnya, lalu dinisbahkan itu takdir. Lalu fa in qila, kalau ada argumentasi, dikatakan orang, fama taquluna fi ihtijaji Adam ala Musa alaihissalam alaihimassalam. Bagaimana komentar kamu tentang argumentasi Adam dengan Nabi Musa? Walaupun mereka terpisah jauh, ada dialog, wallah alam, terjadi di akhirat atau terjadi dalam alam ruh. Nabi Musa mengeluhkan susahnya mendakwah umatnya, bandelnya ini dialirkan kepada gara-gara kamu Adam. Kalau kamu tidak mau tergoda oleh iblis, kita nggak ada di dunia. Kalau nggak ada di dunia, nggak ada problem. Habis Bani Israel bandelnya bukan main ini. Dikirim nabi, banyak nabinya Bani Israel. Banyak nabi itu bisa jadi kemuliaan maknanya, tapi bisa jadi sebaliknya. Seharusnya ulama saja cukup, nggak perlu nabi. Ini nabi terus dikirimkan, karenanya nggak ketulungan bandelnya. Atau disebut ahlul kitab. Kok ahlul kitab gelar mereka? Ahli kitab, ngerti tapi tidak mau melaksanakannya. Ini sindiran juga sebutan demikian. Atau peringatan, kamu kan ahli, kamu mengerti kitab, laksanakan, jangan kamu bertentangan dengan arahan kitab itu. Bagaimana? Atalumuni ala amrin. Jadi Nabi Musa berhujah, kamu ini gara-garanya, kalau tidak ada pelanggaran itu kamu di surga, keturunan kamu juga di surga. Tapi kalau di dunia ini kami jadi begini. Akhirnya Nabi Musa diam ketika atalumuni, kamu mau mencela saya, mencerca saya ala amrin qad kataballahu alayya qabla an ukhlaqa bi arba'ina ama. Apa kamu ingin berhujah, menyalahkan saya, menghujat saya tentang suatu perkara yang sudah Allah tuliskan jauh sebelum saya ada di surga? Allah sudah tuliskan semua itu. Wa syahidan nabi ala anna Adam hajja Musa, dan Nabi mengakui bahwa berhasil Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dan terdiam. Ghalabahu.
kita menerima dialog mereka itu dengan penuh penerimaan, sama wa ta'ah, mendengar dan taat, karena itu ada sanadnya sahih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan saja memang itu kenyataannya, tapi ruang lingkup sekarang bagi kita bukan mempersoalkan nasib dan arah suratan kita. Persoalannya wilayah di dunia adalah wilayah memilih, bukan mempertanyakan. Syariah itu kan intinya perintah, larangan, anjuran atau cegahan yang tidak sampai wajib kayak makruh, atau pilihan boleh dan atau tidak mau melaksanakannya mubah. Itu ruang lingkup hukum manusia yang disebut takdir syar'i, takdir yang terkait dengan syar'i, ketentuan dan aturan Allah yang berlaku di dalam diri kita yang diturunkan lewat para nabi menjadi agama buat kita. Adapun takdir yang di luar kemampuan kita, yang kalau dibahas dia akan menjadi seperti lubang kecil yang dibuat oleh orang dengan menangguk satu mangkuk, dipaksakan memasukkan air laut ke dalamnya, sukar bagi kita untuk berlama-lama membahasnya. Nah, dengan demikian berlaku apa yang disebut seorang alim, mantan orang Yahudi, mengatakan nazartu fil qadari fatahayyartu. Saya lama bernalar, lama saya merenung tentang masalah takdir suratan. Thumma nazartu fihi, saya melihat, saya mengkaji, saya jadi terus termangu, heran, bingung. Kemudian saya ulang nalar saya lihat lagi, fatahayyartu, masih saya bingung. Ya habis takdir dibicarakan. Yang penting takdir syar'i. Takdir 3 ya. Takdir yang terkait dengan soal nasib, rizki, ajal, hidayah. Yang kedua, takdir yang terkait dengan ketentuan. Takdir kan ada ketentuan. Ketentuan Allah tentang harta bagaimana? Oh, kalau sekian kambing kita punya, zakatnya sekian. Setiap 40 kambing ada 1 anak kambing yang harus diberikan sebagai zakat. Sekian kilo panen padi harus keluar 2 sekian persen. 10% kalau hujan bukan tada hujan, karena kerja menyiram. 20% kalau tada hujan. Bagaimana kalau tambang? Wah, luar biasa ini zakat Pertamina, tambang di bawah tanah 20%. Ya, Freeport 20%, Pertamina 20%. Ya. Wah, itu kan modalnya, untungnya sudah dibagi pada rakyat. Kapan dapatnya? Ya, itu penyelenggaraan pemerintahan. Oh, artinya digeret sama para koruptor gitu. Iya, sebagian besarnya untuk itu. Biaya menggemukkan para koruptor. Ya, itu di luar anggaran sebenarnya. Jadi RAPBN plus. Ya, plusnya lebih besar daripada pokoknya. Lalu sesudah heran, wa wajadtu a'laman nasi bil qadar akaffuhum anhu. Kesimpulan saya, orang yang paling alim, yang paling tahu tentang hakikat takdir adalah orang yang paling sedikit bicara takdir. Orang yang paling alim tentang takdir adalah yang paling menjaga diri dari bicara takdir. Wa ajhalan nasi bil qadar, dan orang yang paling jahil dan tidak tahu tentang takdir, antaqahum fihi. Orang yang paling banyak ngomong masalah takdir itu paling bodoh tentang takdir. Ini yang maknanya idza dzukiral qadar fa'amsiku. Apabila sudah mulai orang berdiskusi masalah takdir, sudah jangan ngomong kamu. Pergi saja salat, pergi saja ke pasar. Dia ngomong dari pagi sampai sore berantem, kita sudah dapat duit, dapat untung. Nah, inilah Islam mengarah kepada cara berpikir positif. Dan ini melahirkan aliran-aliran. Yang satu ngalir, yaitu la qadar, tidak ada takdir, yang ada ikhtiar.
Yang satu mengatakan kita ini kayak bulu, ditiup angin kemana saja. Kalau habis zina mabok jangan sedih, kenapa? Emang udah tulisannya. Kalau habis sholat malam jangan merasa senang hati, kenapa? Kita sama dengan ya kapuk yang ditiup angin, nasib kita begitulah. Tidak begitu mestinya. Kenapa? Apabila dapat kebaikan kita ucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji milik Allah yang telah memberikan hidayah, mengarahkan, menunjukkan kita atau kami li hadza untuk bisa melakukan ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah illa an hadanallah, kecuali kalau Allah memberikan hidayah kita. Tidak mungkin kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik ini kecuali dengan hidayah Allah. Itulah adab tauhid namanya, adab dalam bertauhid. Sebab kalau dipikir-pikir, diulang-ulang, tetap saja manusia itu bukanlah sahibul qadar fi hayatihi, bukan pemilik dan penguasa takdir dalam hidupnya, tetapi dialah penjalani, peniti yang dengan segala macam meniti jalan takdir yang terbuka dan memvonis bahwa suratan sudah begini maka saya tidak mau sholat, tidak mau zakat, berarti dia telah menentang ketentuan itu. Jangan ditanya lagi, takdir nggak ngomong begitu ya. Ustaz, ada orang mengatakan udahlah takdirnya saya nggak sholat, saya nggak zakat, ya kalau ke neraka juga, kalau ke surga masuk juga. Nah sekarang pertanyaannya, zakat, sholat, ikhlas, jalan ke surga nggak? Iya. Dia mau nempuh nggak? Enggak. Kenapa dia nggak mau tempuh? Dia merasa sudah takdirnya begitu. Ya, kita jawab gimana? Iya, memang takdir kamu sudah begitu. Kenapa? Takdir yang kamu buat. Kan Allah yang membuatnya. Kamu tahu? Allah sudah menentukan takdir kamu begitu. Belum. Loh, kalau belum tahu kenapa? Itu menjelajah wilayah gaib yang bukan wilayah kita. Nah itu. Baik, kita lanjutkan pada baris terakhir halaman pertama. Yahdi may yasha. Allah yahdi, memberi hidayah. Yahdi, hada yahdi, hidayatan wa hudan. Hada telah memberikan petunjuk, yahdi sedang memberikan petunjuk atau memberi petunjuk, present tense. Hudan, petunjuk. Petunjuk, rambu, arahan, itu hudan. Kalau dia berbentuk konsep, arahan Quran, hudan. Tapi kalau disebutnya gerak yang menggerakkan sesuatu, itu disebutnya hidayatan. Hidayah, ya, hidayah suatu peristiwa di mana orang terbuka hatinya bagi huda, gitu. Hidayah. Seperti mengapa Salman Al-Farisi, anak pendeta Majusi, rumahnya selalu menyala api yang ribuan tahun dijaga terus karena mereka menyembah api. Kan asalnya filsafat, renungan. Ya, di Persia ada yang disebut zulumat wan nur, Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Di Cina ada yin yang, panas dan dingin. Masuk dalam kedokteran burudah wal hararah. Nah itu. Maka dalam kitab-kitab ketabiban lama, kalau kita pilek, obatnya di mana? Dalam kitab Imam Suyuti, zukam, pilek itu obatnya di kuping, pakaiin balsem. Kan yang panas hidung, tapi betul juga sekarang ada THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kalau di hidung dipanaskan sedikit dengan balsam, ditarik nafas, dia akan masuk. Ya, itu sih bukan obat itu, cuma sekedar memberikan kelonggaran nafas. Yahdi, hidayah. Yang memberi disebut hadi, al-hadi, pemberi petunjuk. Orangnya mahdi. Mahdi, kalau kata kerja yang akhirnya hurufnya seperti alif bengkok, ada, bukan alif, bukan ya, walaupun bentuknya ya, dia alif. Ya, seperti radiyah. Jadi yang dinya itu mardi. Mardi, perempuan mardiyah. Hada, mahdiyah, mahdi, orangnya mahdi, imam mahdi, imam yang mendapat petunjuk. Yahdi may yasha,
dia berikan hidayah, petunjuk pada siapa yang ia kehendaki. Wa ya'simu, dan dia lindungi. Asama ya'simu, asama telah memberikan pemeliharaan, ya'simu sedang memberikan pemeliharaan. Ismah, ismah pemeliharaan. Namanya anaknya siapa? Ismah. Orang Turki bilang Ismet, ya, Habib Ismet. Ada Habib Ismet namanya. Ismet di Turki ada Ismet Inonu, namanya Ismah, bahasa Arabnya Ismah, pemeliharaan. Ismet nama barat ya kayaknya, asal Arab itu Ismah. Ya, yang dipelihara namanya Ma'sum. Nabi itu Ma'sum, terpelihara dari segala dosa. Wa yu'afi, Allah juga memberikan afiat, afiat, yu'afi, afiat, pemeliharaan, kesehatan, perlindungan, itu namanya afiat. Idza sa'altumullaha, jika kamu minta pada Allah, fas'alullahal afiyah, mintalah afiat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Di antara kita minta afiah, karena nikmat termahal sesudah iman adalah afiah. Sehat badan itu afiah, pikiran gak rusuh itu afiat. Allah memberi itu semua fadlan, semata-mata karena kemurahannya. Fadlan, karena karunia dan kemurahannya. Kemudian wa yudillu may yasha, dia tentukan kesesatan. Wa yudillu, dan dia sesatkan. May yasha, kita nggak ragu tentang ini. Sudah, nggak usah ragu-ragu. Allah memberi hidayah dan Allah menyesatkan, selesai. Hanya saja adab dalam berkata berbeda. Dalam surah Al-Jin disebutkan wa anna la nadri, kami tidak tahu. Asyarrun, apakah keburukan, urida, yang dikehendaki, biman fil ardi, terhadap penghuni bumi. Tentang kejahatan disebutnya asyarrun urida, apakah kejahatan yang dikehendaki pada penghuni bumi. Tidak dijelaskan siapa yang menghendaki. Pastilah Allah. Musibah, bahaya, bencana, urida, dikehendaki, biman fil ardi, terhadap orang-orang bumi. Tapi kalau untuk kebaikan, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah rabbuhum, Tuhan mereka, arada bihim, menghendaki terhadap mereka rasyada, petunjuk. Ketika Allah bicara masalah petunjuk, dinisbahkan katanya rabbuhum, Allah yang menghendaki. Jelas subjeknya terlihat, ternampakkan. Tapi kalau masalah kejahatan disebutnya urida biman fil ardi, yang dikehendaki pada penghuni bumi. Ini adab kita. Adab ini akan menurun pada perilaku kita. Adab batin kita selalu melihat karunia dari Allah. Tetapi kalau musibah, kita tahu itu dari Allah tapi tidak kita ucapkan, dan ini akan menurun pada perilaku. Apa perilaku itu? Apakah bertahun-tahun kita bisa makan roti, bisa makan nasi, makan bistik, setahun 5 kali makan duren, nggak pernah ngomong sama tetangga, apalagi membagi. Tahu-tahu kehilangan ember, semalam ngomong ember saya hilang, belum ditanya, belum apa-apa, musibah diomongin. Padahal harga ember nggak semahal harga duren. Ada duren yang harganya 25.000, ember harganya baru berapa, hilang, ngomong. Ini namanya yang diungkapkan oleh Syekh Muhasibi, wala tashku man arhamu bika ila man la yarhamuka. Jangan kamu mengadukan dia yang maha pengasih terhadap dirimu kepada makhluk yang tidak mengasihi kamu. Aneh kamu ini. Makhluk yang tidak bisa nolong, tidak mengasihi, jadi tempat kamu mengadukan. Yang kamu adukan Allah yang selama ini selalu mengasihi kamu. Itu. Tapi juga jangan terlalu, dalam bermasyarakat jangan terlalu juga. Ya, akhirnya tetangganya juga jadi miris terlalu.
Tapi memang masyarakat yang baik adalah masyarakat yang bisa menangkap isyarat, sehingga apa yang harus dilakukan pada tetangganya yang musibah, walaupun nggak ketahuan dari wajahnya terkilas ada sesuatu, dia sudah menolong demikian. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, aduh, dosa apa yang saya lakukan, alangkah hinanya saya hari ini. Kenapa harus kamu buka mulut meminta hajatmu, padahal seharusnya saya sudah tahu sebelum kamu minta. Nah, inilah ta'rifuhum bisimahum. Rasul tahu siapa yang berhajat, dan seluruh pewaris Rasul, panitia zakat, haruslah tahu siapa yang harus dapat zakat. Bukan mereka yang merengek-rengek, tapi mereka yang nampaknya gagah tetapi sedang tidak punya apa-apa. Tapi kita tercetak pikiran kita pada kebiasaan-kebiasaan, bukan pada fakta-fakta. Nah, kalau Allah memberi hidayah, memberikan perlindungan, fadlan, semata-mata karena karunia. Wa yudillu, dan dia menyesatkan, memvonis kesesatan, mayyasha, pada siapa yang ia kehendaki. Wa yakhdhulu, ia menghinakan. Wa yabtali, dan dia uji, dia berikan cobaan. Adlan, karena keadilannya. Jadi dua sifat utama ini. Kalau ada hamba yang kena musibah, bermacam-macam musibah, adlan, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kita kasihan, simpati boleh, tapi berlebihan, kalau Allah mau, Allah bisa nggak berikan dia musibah. Seakan-akan kasihan kita pada dia nyindir Allah, kejam amat. Saya sudah jelaskan, itu milik ayam saja mengklaim kita tolak. Kenapa telur saya direbus 4? Kenapa yang 4 dibiarkan netas? Kok kamu ngomong telur? Iya, bisa yang telur sakit-sakit, kok kamu yang makan telurnya? Kata ayam, kita bilang, saat ini ayam, saat ini saya ambil telur kamu, besok leher kamu saya potong. Kok gitu sih kamu? Kamu milik aku. Hebat manusia, miliknya bukan milik sejati kok, mengklaimnya habis-habisan. Bagaimana dengan Allah ketentuannya? Jangan lagi protes. Nah, itulah memberi karunia dengan segala karunianya, kasih sayangnya, tapi menentukan musibah dan bermacam-macam, itu karena adilnya. Adil, ya, yang adil itu Allah, karena dia menentukan segala hal dalam wilayah kekuasaannya dan tidak aib baginya. Kemudian redaksinya agak beda, ya. Saya ada 2 tafsir besar setebal ini. Nah, ini dari sanad lain rupanya kitab ini. Sebab kalau kita lihat aslinya kitab ini dikarang di abad ketiga, yang ringkas-ringkas itu abad ketiga. Ya, penafsirnya saja muncul ke abad ke-8 tahun 792. Imam Thahawi lebih awal lagi lahirnya, sekitar abad segitulah, ketiga apa. Nah, ini sayang ada manuskrip tulisan tangan. Tulisan tangan udah salinan keberapa? Ya. Jangankan kita lihat masa lalu, penelitinya sekarang, kalau ibu-ibu ikhlas anaknya salah satunya dikirimkan kuliah jurusan apa itu? Penelitian manuskrip. Wah, nanti dia kerjanya pakai kaca pembesar ini. Huruf-huruf yang udah sekian abad itu. Itulah kerja ulama lama sampai kitab-kitab ini menjadi mudah dibaca dengan komputer, dengan apa. Lalu bagaimana mereka mengkonvers sumber-sumber dari India, dari Turki. Mungkin Indonesia akan muncul di abad sekian atau di tahun-tahun mendatang ada manuskrip lama yang dari imam apa gitu, menulis itu dan menjadi buku yang enak dibaca. Tahapan kita, terjemahnya sempat apa belum? Belum sempat. Udah terjemahnya sekarang ke aslinya. Aslinya alhamdulillah, segini kapan bacanya gitu. Sudah pertanyaannya, bagaimana yang mencetak satu persatu cetak? Itu sih mending sudah manuskrip yang biasa. Bagaimana yang menemukan naskah kuno, kadang-kadang hilang 2-3 halaman, cari lagi. Nah, kenapa? Ada kitab di zaman dulu disebut Kashfuz Zunun fi Mukhtalafil Funun. Jadi ada inventarisasi kitab-kitab di abad ini, kitab ini yang keluar, imam ini sekian, imam ini tulisannya ini.
dikonvert lagi, ternyata itu kitab ditafsir lagi, sehingga semua itu ketemu, dikejar. Ada di mana? Turkistan, kejar ke Turkistan. Dari mana? Di Mesir. Wah, untuk sekarang di mana? Leiden. Itu karena pernah menjajah, banyak di Leiden larinya. Luar biasa, perusahaan di Leiden itu mungkin lebih banyak dari perusahaan yang di kita. Apakah orientalis nggak memasukkan? Di sini naluri cinta ilmu pada manusia, walaupun mereka non muslim, melarang mereka untuk memasukkan itu. Yang dipasukkan itu adalah tafsiran-tafsirannya. Jadi mereka itu akan dicela oleh sesama orientalis kalau memasukkan manuskrip itu. Tapi juga itu masih dikritisi para ulama, asli apa enggaknya. Nah, di sini di manuskrip lain, tidak beda. Wa kulluhum, dan semua manusia, hamba-hamba Allah, makhluk, ya, yang kemarin dikatakan beberapa binatang yang ada di perut kita kecil, berapa lagi yang di alam bertaburan, ya, anak kutu sakit di kepala kutu, dan kutu itu di kepala manusia, kalau ada. Dan makhluk-makhluk itu kan punya predatornya sendiri, gitu, lawannya sendiri. Kalau ada demikian, semuanya kulluhum yataqallabun. Asal qalaba itu membalik, maka hati kita sebut qalbun karena selalu bolak-balik, bergolak. Summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati disebut qalb karena memang suka bolak-balik, cinta, benci, ya, marah, rindu. Begitulah hidup manusia. Dan kita minta dalam salat, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, yang membalik-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya taqallabun, semua manusia itu apa? Berdinamika, gitu. Berdinamika, bergerak, ya taqallabun, sana kemari, fi masyiatihi, tidak lepas dari masyiah, kehendaknya. Jadi semua gerak manusia bergerak dalam lingkup masyiah. Apa masyiah? Kehendak Allah. Baina fadlihi, di antara karunia, wa adlihi, dan keadilannya. Baina fadlihi wa adlihi, di antara karunia dan keadilannya. So, berpikir di luar ini mentok, kita pasti mentok. Kalau bilang udahlah, jangan macam-macam, biarkan aja hidup ini, nggak usah dipikir, nggak usah dirancang, semuanya dari sana udah diatur. Ya, Ustaz, gimana saya barusan melakukan kerja yang buruk, kotor, jahat, saya ingin ceritakan maksiat saya. Nggak usah, urusan kamu maksiat dengan Allah, nggak usah ceritakan pada saya. Jadi saya gimana ini? Yang benar mengatakan udah istighfar, taubat kepada Allah. Tapi ada mufti Jabariyah. Oh, jangan sedih, nggak apa-apa, ntar kalau ulang lagi nggak apa-apa, mau dari sana tulisannya begitu kok. Wah, nggak apa-apa ya. Iya, pergi lagi, lokalisasi lagi, minum khamar lagi. Ada pikiran baik, sholat apa? Ustaz, alhamdulillah saya senang nih, udah bisa sholat, saya taubat. Nggak usah senang lah, mau udah begitu kamu. Kita kan robot, digerakkan gitu. Nah, ini Jabariyah. Yang lain mengatakan, ya doain ya, saya buka toko nih biar berkah. Nggak usah, saya nggak modalkan kamu, nggak ada gunanya doa. Kenapa? Yang ada prestasi kamu. Kumpulkan modal, hitung baik-baik, letakkan toko kamu di tempat strategis. Itu bagaimana? Itu ikhtiar, nggak ada itu yang begitu, itu nggak ada. Apalagi jimat-jimat, nggak ada. Itu benar yang begitu. Tapi mau katakan nggak ada doa, nggak ada apa-apa. Begitu buka toko, tahu-tahu ada penjarahan di mana-mana. Ya, nggak ada takdir ya. Ini orang yang pada pergi, nah kabur, ada perang. Ya, buka toko di sini. Nggak, asal mau pergi. Enggak, sini aja dagang. Kan kamu bilang usaha. Ya usaha. Kamu bilang nggak ada takdir kan? Enggak. Itu gimana terjadi orang pada lari dari kampung ini? Kamu jaga aja toko sendiri. Enggak, memang nggak ada takdir. Saya mau kejar takdir saja bersama orang, pergi. Bandel juga nih orang ya.
sesuatu yang disebut doa itu jelas ada. Dan ini banyak. Bagaimana banyak? Ketika Rasulullah SAW mengatakan dan menyontohkan kita berdoa di tempat-tempat tertentu, di tempat yang mustajab. Allah yang Maha tahu, ya, Allah Maha tahu kita doa di mana saja, tetapi Allah juga membuka tempat yang momentum orang itu pada hatinya itu khusyuk. Ya, ada di multazam, ada di raudhah, antara mimbarku dengan rumahku ada salah taman dari taman-taman surga. Bukan sekali dua kali, sampai seorang tokoh nasional menceritakan, Pak, saya ini mau haji, mau oleh-oleh apa? Saya nggak minta oleh macam-macam oleh-olehnya. Doakan saya, sudah 10 tahun menikah belum punya anak. Itu aja doakan saya. Dia berdoa di sana sungguh. Kalau orang mendoakan dirinya ikhlas, ingin pasti. Kalau mendoakan orang lain di tempat yang sangat sibuk begitu, kalau bukan cinta, ikhlas, saya pikir tidak ada lagi pendorongnya. Dia berdoa sungguh-sungguh. Entah berapa lama mereka pisah, tahu-tahu beritahu, istri saya sudah melahirkan. Kalau nggak ada doa, bagaimana itu? Oh, ini sudah ditentukan masalahnya. Kadang-kadang masih bandel juga. Oh, mungkin dulunya ini dia itu terhalang, rahimnya terhalang oleh ini. Nah, rupanya istri kamu pernah dikejar-kejar anjing, lalu ada pembakaran kalori begitu hebat, ya, lalu menguaplah semua yang menghalangi rahimnya. Andai itu sebab, oke lah. Tapi mengapa dikejar anjing? Jawab, ayo. Jawab, kenapa dikejar anjing sampai lari, sampai lemak-lemaknya terbakar habis, sampai beratnya turun 5 kilo sekali turun, umpamanya. Oh, oke saja analisis tentang sebab. Tapi mengapa terjadi itu sendiri? Sulit. Kenapa orang kok menyebut kematiannya di atas mobil bak terbuka, lalu lompat karena kaget? Keranda yang ditutup kain itu dikira ada jenazahnya, ternyata orang kehujanan masuk di sana ngikut mobil. Begitu ingin meriksa apakah hujan masih ada atau hujan sudah berhenti, karena nggak langsung ketimpa air hujan, ditutup kain keranda, si orang hidup itu menjulurkan tangannya keluar. Penumpang yang numpang lain itu lompat karena merasa jenazahnya hidup lagi, jatuh dan mati di sana. Kenapa nggak di rumah saja kematian tiba gitu? Ini hal-hal yang membuat kita semakin yakin bahwa hal-hal di luar kemampuan kita yang takdir itu, atau di dalam kemampuan kita dengan tenaga dan usaha, adalah dalam masyiah, wilayah kehendak Allah. Kemudian yataqallabun, bergerak, berbolak-balik, fi masyiatihi, dalam takdirnya, dalam kehendaknya, antara ruang apa? Fadlihi, ruang karunia, kemurahan Allah, wa adlihi, dan keadilannya. Tidak ada ruang kekejaman dan kejahatan Allah. Allah Maha Suci dari kekejaman dan kejahatan. Dia adil, itu saja. Dia kasih. Wa huwa muta'alin 'anil awdad wal andad. Allah Maha tinggi, dari ali, tinggi, muta'al, dia sangat tinggi, jauh dari andad, awdad. Awdad itu dead, opposite, dari padanan-padanan. Wal andad, dan tandingan-tandingan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andad. Ini jamak adad, jamak dari diddun, ya, diddun. Dalam rumus logika disebut diddani la yajtami'an. Dua hal yang berlawanan nggak mungkin kumpul. Panas dan dingin di satu saat tidak mungkin kumpul. Jauh dan dekat tidak mungkin kumpul dalam satu saat. Tapi kalau relativitas mungkin. Ya, kita ambil gelas, satu gelas. Buat kutu itu dunianya itu nggak kemana-mana, kutu muter, udah paling luas di situ. Buat kita dengan pesawat, kita sekarang ini berangkat ke San Francisco, besok ke Kutub Utara, besok ke selatan, itu udah jauh sementara ini. Buat malaikat, ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Malaikat mengangkat laporan kerja kita dalam sehari yang kursnya 50.000 tahun.
Sehari diangkat nilai amal kita, laporan amal kita yang lamanya itu diukur 50.000 tahun. Di email saya masuk satu informasi, terima kasih pada yang ngirimnya. Itu perhitungan khamsina alfasanah, dihitung secara ilmiah. Observatorium dan lembaga ilmiah di Amerika merumuskan 1 detik cahaya berjalan 400.000 sekian atau 390.000 sekian kilometer per detik. Hasil di British sama, pisahannya bedanya cuma 4 kilometer bedanya. Lalu dirumuskan dengan rumusan 50.000 tahun, ya, 1 bulan usianya sekian, putaran matahari sekian, ilmiah sekali. Dari observatorium di Amerika, di Mesir, seorang ahli menulis hasil matematikanya, rumusan 50.000 tahun sehari dalam ukuran manusia ini 50.000 tahun, malaikat membawa itu amal dalam sekejap, sehari saja. Itu akhirnya di tengah antara temuan observatorium Amerika dan Inggris, rumusan kecepatan cahaya. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah bagaimana pembandingan dalam pendekatan. Tapi untuk Allah maha suci dari perbandingan, maha suci dari perlawanan, ya, padanan. Abdad itu padanan gitu, panas dingin, ya. Tapi kalau soal Allah, bukan hanya dirinya tidak bisa digambar-gambarkan padanan dan sebagainya. Bahkan pun surga nerakanya susah kita gambarkan. Ketika 1 juta orang sedang berdoa, Allah ridha. Ketika 1 juta orang sedang maksiat, Allah murka. Bagaimana dalam detik yang sama kita pikirkan Allah murka dan marah, murka dan senang? Enggak usahlah dipikirin begitu. Sulit, ya. Memikirkan api dalam air aja susah. Tapi ternyata ada api dalam air. Pernah lihat film gunung berapi bawah laut yang mengeluarkan api? Ya, sebelum dia habis betul api itu, dia menyala, betul-betul menyala, dan sekitarnya dididih. Ada kan? Ada itu. Pernah lihat? Luar biasa. Apalagi tentang dia, susah kita, dan nggak mungkin, mustahil bisa kita bayangkan. La radda liqadaihi. Tidak ada penolak, tidak ada yang bisa menolak liqadaihi, bagi ketentuannya. La radda liqadaihi. Tidak ada ketentuan, tidak ada penolak, orang yang bisa menolak. Radda yaruddu. Radda, radd, masalah yang tertolak. Mardud, nah itu bentuk maf'ul, bentuk objeknya, ya, mardudun. Radda telah menolak, yaruddu sedang menolak, raddan penolakan. Raddun yang menolak. Fala radda li fadlih, sebuah ayat menyatakan tidak ada penolak bagi karunia yang Allah berikan. Orang yang ditolak atau benda yang ditolak mardud. Ada haji, disebut haji mardud. Lawan dari haji mabrur. Barra yabirru, mabrur, diterima. Mardud. Ditambah dengan alif, ditambah dengan ta menjadi irtadda. Berbalik dari iman menjadi kufur. Irtadda yartadu irtidad. Orangnya murtad. Nah itu. 3 huruf asalnya rad. Tidak ada yang menolak liqadaihi, bagi qadanya. Maksudnya tidak ada yang mampu menolak. Termasuk ateis komunis. Kalau memang betul manusia itu berevolusi, seharusnya sekarang ini nggak ada yang beragama. Karena kata orang ateis, memang budaya manusia berkembang, berevolusi. Mengapa? Dulu orang politeis, banyak Tuhan. Terus lama-lama berkurang. Puncak dari evolusi bertuhan adalah 2 Tuhan. Tuhan panas, Tuhan dingin, Tuhan gelap, Tuhan terang. Di atasnya itu Tuhan 3, Trinitas. Nah, nanti tinggal 1 Tuhan. Maka abad modern adalah abad di mana Tuhan tidak ada. Jadi the God Dead Religion, agama Tuhan sudah mati. Apa agama kamu? Agama saya, agama Tuhan sudah mati. Apa yang terjadi? Ternyata di abad ini dakwah semakin berkembang di mana-mana sampai masuk jantung Eropa. Mbahnya komunis, Soviet bubar. Soviet bubar.
Ceko kembali ke pangkuan kapitalis, pasar bebas. Cina sekarang sedang gairahnya membangun. Para pemimpin ateis kemana sekarang? Tidak mampu lagi menahan. Ya, bubarnya Soviet itu muncul dengan tanda-tanda baru. Para pendeta Kristen optik, mereka bertuhan walaupun kerjaannya sangat anti Tuhan. Membantai Muslim di Bosnia, itu namanya Kristen Bizantium, yang kejam-kejam itu, yang ininya tinggi. Kita lihat dalam film-film Bosnia ya, demikian rupa berganti. Dan kalau sudah berganti, di akhir kembali kepada tauhid. Kalau memang dikatakan pasti habis jadi ateis, kenapa sekarang masih orang Tuhannya banyak? Masih ada agama yang orang Tuhannya 3 paling banyak. Kalau Katolik dan Protestan digabung, jumlahnya menang 200 juta lebih tinggi dari Muslim sedunia. Tapi kalau dipisahkan Katolik sendiri, Protestan sendiri, Muslim lebih banyak daripada masing-masing. Ya, tinggal kualitas. Ini persoalan kita. Wala mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada yang bisa membalik ketentuannya. La mu'aqqiba li hukmihi, bagi ketentuan. Ya. Li hukmihi. Akibat itu sesuatu yang dibalik, sesuatu peristiwa akhir. Nah, alat untuk balik itu akib, tumit. Orang berbalik pada tumitnya. Wa may yanqalib ala aqibaihi. Itu. Jadi tidak ada yang bisa membalik li hukmihi, ketentuan hukumnya. Hukum itu ketentuan. Wala ghalib li amrih, dan tidak ada yang unggul. Ghalib, unggul. Asal kata ghalib ini mutlak. Tapi kadang-kadang maknanya lain. Apalagi bahasa Indonesia, ghalibnya, bahasa Arab asalnya kan. Pada ghalibnya, haid itu ya rata-rata 6 hari. Tapi Fatimah binti Rasulullah SAW, haid cuma sehari, sebentar saja dan sudah bersih. Paling lama 15 hari haid. Kalau lebih dari itu, periksa saja ini istihadah, darah sakit. Itu ghalib. Ghalib, aglab, mayoritas aglabiyah namanya. Orang mayoritas kelompok aglabiyah. Ghaliba, mengungguli. La ghaliba, tidak ada yang bisa mengungguli li amrihi, perintah Allah. Dalam arti kemampuan manusia pasti terbatas, tapi lagak manusia banyak ingin mengungguli Allah. Ya, mengatakan Islam sudah kuno, Islam sudah harus out of date. Itu lagak lakunya mengatakan hukum Allah itu bisa dikalahkan, padahal dia sendiri tidak bisa menang. Buktinya paham-paham manusia sekarang ini tidak pernah bisa memperbaiki manusia, semakin rusak. Aminan bidzalika, dalam mengucapkan semua ini, mengikrarkan semua ini, saya aminan, mengimani bidzalika, dengan semua klausul di atas. Aminan, mengimani bidzalika, hal itu, kullihi, semuanya. Untuk hati kita bahagia, ketentuan yang menggambarkan mutlaknya kuasa Allah kita masukkan di hati. Tidak ada hidayah, tidak ada kebajikan, tidak ada keuntungan, tidak ada sinar di hati. Sesuatu, semua itu hanya dapat karena Allah saja, dengan ketentuannya. Karena dekatlah kepada Allah dengan itu. Wa aiqanna, dan kami yakin, bahasa Arab yakin, aiqanna dari kata yaqana, perbuatannya aiqana, orangnya mungkinun, iqaumi yuqinun. Aiqanna, kami yakin, aiqantu, saya yakin, yuqin, aiqanna anna kullan, bahwasanya masing-masing itu min indihi, semuanya itu, ketentuan itu min indihi, datang dari sisinya, dari dia. Ya, semua datang dari dia. Jadi kita aminan, mengucapkan semua kalimat ini dengan penuh keimanan, bidzalika, terhadap itu, kullihi, semuanya. Wa aiqanna, dan kami yakin, annakulan, bahwa masing-masing itu terjadinya, ya, nasib kita, rezeki kita, ajal kita,
bertemu dan berpisahnya, kullan min indihi, semua datang dari Allah. Daripada menggerutu, lebih baik kembali saja kepada Allah. Ini apakah kita ini jadi akhirnya tidak dinamis? Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini lain bidangnya. Saya mengakui bahwa Barat dengan pikiran menolak takdir, nggak usah pakai berkat pikiran menolak takdir, nah, kufur kok berkat. Ada lebihnya. Apa? Mampu maju. Lalu orang Islam yang ingin berubah mengatakan, tuh lihat, Eropa maju saja sesudah mereka menjadi Mu'tazilah, menjadi orang yang menolak takdir, adanya ikhtiar, jadi maju. Kita harus maju dengan cara itu. Nah, aliran berpikir ini udah lama, hampir 20 tahun, mungkin 30 tahun dimulai di Ciputat. Tapi di Ciputat tidak pernah ada komputer lahir kalau mau maju. 1 abad juga dia bilang takdir nggak ada, takdir nggak ada. Orang Jepang, orang Jerman, waktu bikin jet, bikin robot, ngomong ini takdir apa enggak? Nggak pakai ngomong begitu. Yang ada, dia hanya mengatakan hukum di alam ini ada ketentuannya, dan saya sedang menjelajah wilayah yang saya tidak ketahui tapi ada rumusnya. Maka mereka jelajahlah itu. Mereka hasilkan mesin terbang, mereka menghasilkan satelit. Mereka katakan akan ada orang ngomong dari jarak jauh. Sultan Abdul Hamid II, Sultan Turki terakhir, kakeknya pernah ngomong. Ini lain lagi nih, orang timur. Teknologi baru pemanfaat, tapi Eropa sudah gamang juga. Mereka lama-lama bisa bikin pabrik meriam, tapi ditumbangkan di akhir. Kakek Sultan Turki kedua ngomong, idza nataqal hadidu wa saral hadidu 'alal hadid wa kana Abdul Hamid. Nanti saatnya apabila tiba, dia belum tahu apa-apa waktu itu. Nanti apabila besi bisa berbicara. Orang bilang, gimana besi kok bisa ngomong ya? Dan kemudian besi berjalan di atas besi. Dan apabila nanti Abdul Hamid lahir, dia namanya siapa, Sultan atau Abdul Majid, jadi orang Turki itu Abdul Majid, Abdul Hamid, sekitar itu. Apabila besi berbicara, ini besi, kita ngomong di sini. Kalau ada kamera nanti teman-teman di Australia bisa dengerin jam berapa, di Amerika bisa ngelihat langsung. Ternyata betul besi bisa berbicara. Nah, mereka ketika bikin alat-alat ini tidak pernah mengatakan ini takdir apa enggak gitu. Kita ribut aja takdir. Akhirnya nggak pernah selesai. Nggak ada takdir, udah kerja aja. Allah nggak ada menentukan ini. Allah sudah selesai mencipta dan nggak bergerak apa-apa, diam aja dia. Padahal Allah yang menyatakan kullu yaumin huwa fi sya'an. Tiap hari Allah dalam sya'an, dalam kesibukan. Sibuk, buat Allah nggak sibuk. Buat kita bilangnya sibuk. Menata alam semesta, menciptakan sesuatu yang belum kita ketahui, merubah segalanya. Kita untuk tahu aja belum, bagaimana menandingi? Udah nggak ketemu itu.